Halo semuanya, selamat datang di channel Nexttrend. Snapdragon 695. Ya, banyak banget ya yang skeptis dengan performa dari chipset ini karena dia adalah anggota keluarga Snapdragon seri 600. Ya, terjadi kayak semacam diskriminasi lah ya, atau rasisme terhadap anggota keluarga Snapdragon seri 600. Tapi saya paham ya dari mana pemikiran ini datang. Snapdragon seri 700 selama ini cukup banyak diterisi HP di kelas-kelas menengah. Ketika HP-HP ini dikasih Snapdragon seri 600 ya, komentar negatifnya itu langsung muncul. Saya pada awalnya pun heran kenapa HP ini menggunakan chipset seri 600 dari yang sebelumnya terbiasa dengan seri 700. Tapi apakah performanya sejelek pemikiran orang-orang? Untuk itu saya sudah ada Oppo Reno 7Z 5G yang menggunakan chipset Snapdragon 695 5G untuk kita buktikan performa gamingnya. Bagaimana? Bersama saya Bagus, ini adalah review gaming dari Oppo Reno 7Z 5G. Snapdragon 695 5G, ya ini banyak banget ya dipandang sebelah mata karena dia seri 600 dan dianggap lebih rendah dari seri 700, apalagi di keluarga Oppo Reno itu sebelumnya cukup terbiasa menggunakan Snapdragon 720G. Terus si Reno 7Z ini dia tiba-tiba datang pakai Snapdragon 695 dengan memberikan kejutan juga ke saya pada awalnya. Tapi begini, Snapdragon 695 5G ini itu rilisnya jauh lebih baru dibandingkan 720G. 720G itu rilisnya tahun 2020, sedangkan 695 itu hadir tahun 2021. Dan seingat saya itu sekitar bulan Oktober, jadi masih tergolong baru banget lah ya. Fabrikasinya aja itu udah 6 nanometer. Snapdragon 720G itu masih 8 nanometer. Semakin kecil nanometernya, secara teori dia akan memberikan efisiensi daya yang lebih baik. Bagaimana dengan benchmarknya? Snapdragon 695 itu punya skor Antutu 373.000, sedangkan Reno 6 ya dengan 720G itu skornya 337.000. Itu artinya ada peningkatan performa sekitar 10%. Buat beberapa orang, ini bukan peningkatan yang tinggi memang, tapi ini sebagai Snapdragon seri 600 punya performa yang sebanding dengan seri 700 itu udah jadi nilai yang lumayan ya. Pasti banyak yang nanya nih, kenapa nggak menggunakan chipset Snapdragon seri 700 yang lebih baru seperti Snapdragon 780 atau 778? Sejujurnya, saya juga belum punya jawaban atas pertanyaan ini. Dan apakah ini terkait dengan kesulitan supply chain di dunia saat ini? Bisa jadi, atau ya memang harga perangkatnya nanti akan jadi lebih mahal kalau menggunakan chipset seri 700 terbaru, ya itu bisa jadi faktor juga. Tapi ya inilah situasi dan keadaan yang kita hadapi. Setidaknya tidak terjadi penurunan secara performa dan kita sebenarnya dapat beberapa hal baru juga dari chipset Snapdragon seri 600 yang baru ini. Seperti fabrikasinya, dia yang lebih kecil dan dia ada triple ISP yang hadir di chipset 695 5G ini. Dan tentu saja 5G-nya itu sendiri. Daripada cuma berbincang terus ya kita dari tadi ya, kita langsung aja deh coba untuk gaming. Kali ini ada 5 game yang akan kita pakai ya untuk menguji performa Snapdragon 695 5G di Oppo Reno 7Z 5G ini. Yang pertama itu ada League of Legends, Wild Rift, terus ada PUBG Mobile, terus ada Call of Duty Mobile, Asphalt 9, dan Genshin Impact. Nah, langsung aja ya, kita mulai. Pada game League of Legends Wild Rift, Oppo Reno 7Z 5G ini bisa berjalan pada mode performa dengan relatif lancar dan kompetitif, cukup mendekati performa 60 FPS lah ya dalam berbagai situasi. Kalau diatur secara manual, masih mungkin buat diubah ke settingan high, namun pastinya ada kompromi di FPS-nya. Sebenarnya Wild Rift ini mendukung refresh rate tinggi loh, tapi mungkin karena faktor HP-nya ya, atau memang dibatasin juga dari Riot Games-nya, banyak settingan yang tidak bisa kita akses. Selanjutnya di game PUBG Mobile, gamenya bisa diatur mencapai HD dan frame rate high. Pada settingan ini, performa Oppo Reno 7Z 5G nggak mengecewakan kok. Lancar-lancar aja dan sangat kompetitif di berbagai map yang saya coba. Sehingga saya meyakini kalau kemampuan dari Reno 7Z 5G ini harusnya lebih dari HD ya. Cuman masih di lock dan tidak bisa kita akses. Selanjutnya ada game FPS yaitu Call of Duty Mobile. Game ini bisa dijalankan Oppo Reno 7Z 5G pada settingan high dan frame rate very high dengan cukup kompetitif. Meskipun kalau dipaksa ke very high
agak kurang ya, apalagi pas bertemu musuh itu terasa frame dropnya. Kalau di medium akan jauh lebih stabil lagi FPS-nya dan rasanya lebih nyaman juga. Tapi overall di high itu udah enak banget. Selanjutnya game balapan nih, Asphalt 9 itu bisa di grafis very high dengan sangat nyaman, nggak terasa frame drop yang mengganggu, dan ketika di setting ini juga nggak ada isu force close juga sih. Seperti yang pernah terjadi di beberapa HP yang pernah saya coba sebelumnya menggunakan game ini. Sayangnya memang game ini nggak mendukung refresh rate yang lebih tinggi dari 30 ya, tapi overall dalam berbagai skenario termasuk banyak percikan api, game ini masih sangat nyaman untuk dimainkan. Terakhir, tentu saja yang cukup dinanti yaitu Genshin Impact. Pada game yang paling menantang ya bagi sejumlah HP Android kali ini, Oppo Reno 7Z 5G bisa menjalankannya pada settingan low 30 fps. Tapi masih terasa ya frame drop beberapa kali lah ya. Tapi kalau mau yang lebih konsisten, itu bisa coba di lowest 30 fps. Tapi di low sekalipun, udah enak-enak aja sih bagi yang sering banget main Genshin Impact. Tapi saya udah beberapa kali coba jalin misi di HP ini. Nyaman-nyaman aja, terus aja nggak mencapai 60 fps. Ya karena agak struggle juga gitu. Secara keseluruhan, performa Snapdragon 695 5G di Oppo Reno 7Z 5G itu masih menjawab kebutuhan pengguna atau kalian yang ingin menggunakan perangkat ini untuk bermain game. Meskipun dia terlahir sebagai anggota keluarga Snapdragon seri 600, performanya itu nggak kalah dari sejumlah chipset Snapdragon seri 700 yang pernah hadir di Indonesia sebelumnya, khususnya si Snapdragon 720G yang dipakai Oppo Reno 6. Performanya itu memang nggak naik signifikan dan superior ya, tapi untuk bermain Genshin Impact dia masih bisa dengan ya beberapa kompromi. Nggak cuma di Genshin, tapi di beberapa judul game lain yang punya demand performa cukup tinggi. Tapi sebagai tambahan aja, Oppo Reno 7Z 5G ini juga dilengkapi dengan banyak banget fitur game yang sangat menarik dari ColorOS 12, kayak bisa ngeliat FPS, mode fokus, mengubah suara pas in-chat game, dan flexible window. Jadi sebagai pelajaran juga sih, jangan terlalu stereotyping lah ya dari nama aja. Chipset Snapdragon 695 5G di Oppo Reno 7 5G ini nggak pelan kok, masih bagus. Performa oke, nggak seburuk yang orang-orang pikir. Dan jangan lupa juga ya, untuk melihat lebih dalam lagi teknologi apa yang dipakai, dan yang terpenting, itu kapan rilisnya. Jangan sampai terjebak pada omongan orang yang mencobain aja tuh belum, dan nggak nyobain, tapi sudah merasa paling tahu. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian mesti keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.